kita akan bahas malam ini adalah thamani sifatan lissukanil jannatil muhtamalina fil Qur'an. 8 sifat atau ciri calon-calon penghuni surga menurut pandangan Al-Quran. Nah, sebelum saya uraikan satu persatu ciri-ciri itu, maka saya ingin uraikan dulu tentang sifat surga itu. Ya, sifat surga. Ya, bagaimana sifat surga itu? Memang kalau kita membaca Quran, membaca hadis, ini tidak disebutkan secara zahir dan memang sulit untuk menggambarkan bagaimana sifat surga itu. Ya, artinya Allah juga menyembunyikan rahasia itu. Karena kalau diberikan gambaran yang jelas, ya di situ ya tidak menarik lagi. Tetapi Rasul hanya memberikan ya sekelumit saja tentang bagaimana gambaran surga itu. Allah pun memberikannya hanya sekelumit saja. Tapi yang lebih dalam lagi kita tidak akan pernah bisa merasakan dan juga tidak pernah bisa melihat dan mendengar gitu. Ya, yang lebih dalam lagi apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Kata Rasulullah, yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin malan ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Jadi hamba-hamba yang saleh. Jadi kalau hamba yang salah nggak dipersiapkan nama Allah. Tapi aku persiapkan kata Allah untuk hamba-hambaku yang saleh. Malan sesuatu, ainun ra'at yang tidak pernah bisa dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at dan tidak bisa juga didengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pula terlintas di dalam hati setiap manusia. Jadi ini artinya lebih dalam lagi saudara ya. Jadi yang disebut surga itu. Jadi sifat surga itu nggak bisa dilihat dengan mata, nggak bisa didengar dengan telinga, dan nggak bisa pula terlintas di dalam hati setiap manusia. Artinya Allah ingin memberikan sesuatu yang wah nantinya, kalau memang kita benar-benar berada di surga. Nah, untuk bisa menempati posisi surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus punya persiapan-persiapan itu. Dan persiapan-persiapannya telah diajarkan oleh Allah di dalam Quran dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan kita cari, saudara. Yang kita akan ambil persiapan itu. Ya, bisa kita akan tempatkan surga yang begitu indahnya. Surga yang begitu nikmatnya yang gak bisa terukur kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan di dunia. Nah, berangkat dari situ, saudara, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan. Itu ada dalam surah Ali Imran. Dalam surah Ali Imran, di ayat 14, 15, 16, dan 17. Di ayat 14-nya surah Ali Imran, itu menerangkan tentang bahwa sunatullah manusia diciptakan oleh Allah, bahwa mereka itu selalu dijadikan pandangan matanya itu terasa indah, ya, terasa indah dan cinta terhadap apa yang diinginkannya di dunia. Ya, dari wanita, kemudian anak keturunan, kemudian harta benda yang bertumpuk, dari mulai emas dan perak, kemudian kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan juga sawah dan ladang. Nah, ketika manusia sudah menjadi sunatullah, dijadikan Allah
dari pandangan-pandangan matanya yang begitu indah terhadap apa yang tadi disebutkan, maka di ayat-ayat berikutnya, yaitu ayat 15 surah Al-Imran, bentuk penawaran Allah kepada manusia yang menjadikan pandangannya indah terhadap apa yang tadi disebutkan, ya, ditawarkan tentang surga yang penuh dengan kenikmatan yang lebih daripada itu semua, yang lebih daripada pandangan kecintaan kita terhadap apa yang disebutkan pada ayat 14 surah Al-Imran. Nah, saya bacakan dulu ayatnya. Ketika manusia dijadikan Allah, dari pandangan matanya itu adalah suatu pandangan keindahan, terasa indah terhadap apa yang diinginkannya. Wa qala ta'ala zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harthi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Itu surah Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, satu bentuk kecintaan terhadap apa yang diinginkan mereka, minan nisa, dari perempuan-perempuan, wal banin, dan anak-anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, dan dari harta benda yang tertumpuk, minaz zahab, dari emas, wal fiddah, dan perak, wal khailil musawwamah, dan juga cinta terhadap kuda-kuda pilihan, wal an'am, binatang-binatang ternak, wal harsi, dan sawah ladang. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan-kesenangan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan kepada Allah lah tempat kembali yang baik bagi diri kita semua. Nah, saudara yang dirahmati Allah, itu tadi ya hal-hal yang sering banyak diminati dan dicintai oleh manusia. Betul nggak? Coba saya tanya. Kalau tadi Allah bilang dijadikan pandangan manusia terasa indah terhadap perempuan-perempuan. Bagi laki-laki, kalau ngelihat perempuan kira-kira indah apa enggak? Nikmat apa enggak? Terhadap perempuan pada umumnya manusia yang disebut ar-rijal, laki-laki itu terasa indah melihat perempuan-perempuan. Betul? Nah, itu kehidupan dunia. Kemudian juga terasa indah ketika dia diberikan anak keturunan, anak-anak. Ya, masih kecil kita punya anak, kita senang. Ya, kita nikmati, kita pandang tuh anak kita. Kemudian apa lagi? Dan juga harta benda yang tertumpuk, minaz zahab wal fiddah, dari emas dan perak. Perempuan umumnya senang, laki-laki pun senang dengan emas dan perak untuk dijadikan sebagai sebagai harta simpanan. Laki-laki, perempuan senang, terutama pakaian perempuan, emas dan perak. Kemudian wal khairil musawwamah, manusia juga di dunia senang dengan kuda-kuda pilihan. Nah, kuda pilihan ini boleh dibilang kalau sekarang tuh mobil-mobil yang paling mahal. Apa kira-kira? Nah, begitu kira-kira lah. Kuda-kuda pilihan. Ini artinya sebagai kendaraan. Kendaraan yang sangat disenangi, yang sangat dicintai. Tentu saja kendaraan yang paling mahal gitu ya. Mereka senang, dihiasi dengan itu semua. Nah, kemudian wal an'am, binatang-binatang ternak, wal hars, dan juga sawah ladang. Semua manusia terfokus ingin punya ladang, ingin punya sawah, ingin punya kebun gitu ya. Ya, kebun yang banyak gitu. Nah, itu manusia. Nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam ayat ini bahwa itu semua dzalika mata'ul hayatid dunya. Hanyalah kesenangan-kesenangan dunia. Dan perlu dicatat oleh kita, wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan kepada Allah lah tempat kembali terbaik kita. Oleh karena kita nanti akan kembali pada tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu surga. Apa yang kita persiapkan? Di ayat 14 ini Allah jelaskan tentang sunatullah
dijadikannya pandangan mata manusia senang dengan keindahan-keindahan dari wanita dan seterusnya, maka ayat yang ke-15 di mana penawaran Allah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya, untuk disampaikan kepada seluruh manusia, kepada hamba-hamba Allah. Di ayat 15 penawaran Allah tentang yang paling terbaik lagi dari apa yang disebutkan tadi. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum, katakan Muhammad, a'unabbi'ukum, aku akan kabarkan kepada kamu, aku akan tunjukkan kepada kamu, atau boleh juga maukah kamu aku kabarkan, aku tunjukkan tentang sesuatu kebaikan yang lebih baik daripada itu semua. Tentang sesuatu yang lebih baik daripada itu semua. Lebih baik dari pandangan kamu terhadap wanita-wanita, lebih baik dari pandangan kamu terhadap anak keturunan, terhadap harta yang menumpuk dari emas dan perak, terhadap kuda-kuda pilihan, terhadap sawah dan ladang. Lebih baik daripada itu. Mau nggak aku tunjukkan kepada kalian? Begitu. Yang lebih baik lagi. Nah, ini maksudnya adalah surga, saudara. Maksudnya adalah surga. Nah, sesuatu yang lebih baik itu, kata Allah, itu dikhususkan, diberikan kepada siapa? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar wa azwajum mutahharah wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Nah, ini ayat 15-nya. Sesuatu yang terbaik itu diberikan kepada siapa? Lilladzina taqaw, kepada orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka yaitu Allah, jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, wa azwajum mutahharah, dan pasangan-pasangan yang suci, bidadari-bidadari surga dan wanita-wanita yang dulu menjadi istri kita ketika dia berada di surga, maka dia menjadi ratunya bidadari yang selalu suci. Istri kita nanti perawan terus, saudara. Istri kita nanti gadis terus, saudara. Kalau nanti istri kita ada di surga. Dan termasuk juga bidadari-bidadari yang Allah berikan kepada kita. Wa azwajum mutahharah. Enggak cukup di situ. Wa ridwanum minallah. Dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad. Dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Nah, ini bentuk penawaran Allah kepada manusia yang tadi dihiasi pandangan matanya itu terhadap keindahan. Ternyata ada yang lebih indah lagi dari itu semua, yaitu surganya Allah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, pada ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-16 dan 17, di mana Allah menjelaskan tentang ciri dan calon-calon penghuni surga dari orang-orang yang bertakwa itu, maka dijelaskan oleh Allah siapa sebenarnya orang yang takwa yang menempatkan posisi surga yang dijanjikan Allah itu. Ternyata orang-orang takwa ini punya ciri yang nanti bakal masuk ke dalam surga. Dan dia sebagai calon-calon penghuni surga. Siapa saja mereka? Maka di dalam ayat berikutnya, surah Al-Imran ayat 16, Allah menegaskan dan menjelaskan, saudara. Apa katanya? Yang pertama, saudara, ciri atau calon penghuni surga memiliki ciri alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa, memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang beriman. Kalau saya menyebutkan kalimat ini disebut sebagai orang yang selalu berikrar tentang keimanan kepada Allah. Jadi ikrar keimanannya itu diakui oleh Allah.
Nah, jadi kan ada orang yang beriman cuma ngomong doang, betul ada? Saya beriman, tapi dia bukan orang beriman. Di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang beriman, artinya orang munafik. Nah, ayat ini bukan menyebutkan orang yang macam itu, yang mengatakan saya beriman kepada Allah, bukan itu. Tapi ikrar yang kuat ke dalam hati setiap orang beriman sebagai bentuk pengakuan bahwa dirinya itu adalah orang beriman. Nah, ini ciri pertama orang beriman. Jadi ikrar keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya menyebutnya tentang ciri pertama adalah orang yang selalu berikrar tentang keimanan kepada Allah. An-nasu alladzina nadhru 'alal imani billah. Yaitu orang yang selalu berikrar tentang keimanan kepada Allah. Itu cirinya. Nah, jadi ciri orang yang ada di surga nanti, ciri yang bakal masuk ke surga adalah orang yang selalu berikrar. Rabbana innana amanna. Satu. Ya, udah masuk belum antum? Udah masuk belum? Insya Allah, jangan bilang belum. Insya Allah, kita udah masuk tuh orang-orang yang selalu berikrar kepada Allah. Ikrar kita diakuin nama Allah bahwa kita benar-benar orang beriman. Satu. Kemudian yang kedua, saudara, ciri calon penghuni surga adalah paghfir lana dzunubana. Lalu orang itu selalu meminta kepada Allah ampunan. Memohon ampun, paghfir lana, maka ampuni kami ya Rabb atas dosa-dosa kami. Yang setiap saat dia selalu beristighfar, mohon ampun, saudara. Jadi ciri yang kedua calon penghuni surga adalah orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah. Karena dalam hal ini, saudara, manusia itu bukan malaikat. Jadi setiap saat manusia selalu diliputi dengan kesalahan. Tapi di balik kesalahan itu, dia sadar bahwa itu adalah satu bentuk kesalahan dan dia selalu memohon ampun kepada Allah. Kullu bani Adama khata'un wa khairu khata'un at-tawabin. Semua anak Adam punya salah. Dan setiap orang yang salah, sebaik-baik orang yang salah, dia adalah orang yang mau bertobat kepada Allah. Jadi saya menyebutnya orang yang kedua atau ciri kedua orang yang menjadi calon penghuni surga adalah orang yang memohon ampun atas segala dosa. An-nasu alladzina yastaghfiruna dzunuba, yaitu orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Jadi ini penting, saudara, ya. Jadi kita setiap saat mohon ampun nama Allah. Jadi jadikan benteng hidup kita itu dengan istighfar. Karena setiap manusia selalu diliputi dengan dosa. Karena kita diliputi dengan dosa, maka bentengi diri kita dengan istighfar kepada Allah. Insya Allah, kalau kita sering-sering banyak istighfar, ini menjadikan ciri khusus untuk kita yang bakal menempati surganya Allah. Jadi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ciri atau calon penghuni surga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah waqina azabannar. Waqina azabannar, dan orang itu selalu meminta keselamatan dari siksa api neraka. Dia minta selamat dan diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan kalau saya menyebutnya, orang ini adalah orang yang selalu memohon selamat atau diselamatkan dari siksa api neraka. An-nasu alladzina yatlubuna an-najata min azabil jahim. Orang-orang yang selalu memohon keselamatan dari siksa api neraka. Waqina adzabannar. Ciri ketiga orang yang akan menjadi calon penghuni surga, dia selalu memohon keselamatan agar terhindar dari siksa api neraka. Nah, saudara yang dirahmati Allah, berlanjut ayat ini, ciri keempat calon penghuni surga itu adalah as-sabirin, orang-orang yang selalu
bersabar. As-sabirin. Penting, saudara. Sabar dalam segala urusan-urusan. Jadi memang hidup kita kalau tanpa ada kesabaran, di saat kita diuji oleh Allah, nah ini akan menjadi masalah. Makanya kalau kita diuji oleh Allah, sikapinya dengan sabar. Nah, sabar inilah menjadi buah. Menjadi buah. Dan bahkan kenikmatan di saat kita diuji, sabar. Sabarnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada Allah. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, maka dia berkata dan berdoa, sesungguhnya kami ini semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Wa basyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpa musibah dia berdoa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu kemudian dia bersabar atas musibah yang ditimpakan itu. Nah, jadi yang keberapa? Yang keempat itu cirinya adalah sabar. Lalu bagaimana ciri yang berikutnya? Calon penghuni surga itu adalah disebut Allah dalam Quran was-sadiqin, yaitu orang-orang yang selalu benar. Yang selalu benar. Benar itu identik pada kejujuran. As-sidqu amanah, kejujuran itu adalah amanah, atau kebenaran itu adalah amanah. Jadi orang-orang yang benar itu adalah orang yang selalu mengemban amanah Allah dengan jujur, dengan baik. Dia tidak pernah menyimpangkan amanah-amanah yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, itu orang-orang yang benar. Maka dia juga termasuk nih calon-calon penghuni surga. Kalau orangnya kagak pernah benar, mah nggak dapat. Nggak masuk calon penghuni surga. Nah, was-sadiqin. Itu ciri yang keberapa? Ciri yang kelima, ya, orang-orang yang benar. Kemudian ciri yang keenam apa? Ciri yang keenam yang menjadi calon penghuni surga itu adalah wal qanitin. Wal qanitin adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Tunduk, patuh, taat sama Allah. Jadi nggak pernah dia itu menyimpangkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wal qanitin. Ya. Yang keenam. Kemudian yang ketujuh apa? Yang ketujuh, saudara, orang yang menjadi calon penghuni surga adalah wal munfiqin. Atau kalau saya menyebutnya wal munfiqina fi sabilillah. Wal munfiqin, yaitu orang-orang yang senantiasa menginfakkan, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi kalau dia punya harta, dia selalu infakkan harta itu di jalan Allah. Wal munfiqin. Nah, baru masuk yang terakhir. Nah, yang terakhir. Ini menariknya, saudara, dalam ayat ini, orang-orang yang beristighfar disebut 2 kali sama Allah. Nah, yang terakhir disebut sama Allah, wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar. Yaitu orang-orang yang senantiasa memohon ampun di waktu sahur, sebelum fajar, sebelum subuh. Jadi sebelum subuh tuh, ya kira-kira jam berapa? Jam 3, ya, jam 3 atau setengah 4, dia banyakin istighfar kepada Allah di waktu sahur itu. Tadi istighfar yang pertama itu secara umum, Pak. Secara umum waktunya kapan aja. Tapi ini dikhususkan yang terakhir, yaitu ciri penghuni surga selalu memohon ampun kepada Allah di waktu sahur sebelum datangnya subuh. Nah, sebelum datang subuh, kira-kira 10 menit sebelum subuh, dia udah banyakin istighfar di situ. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia zikir di samping dia sholat tahajud, bangun malam, dia perbanyak itu. Masya Allah. Nah, saudara yang dirahmati Allah, itu 8 ciri calon penghuni surga yang disebutkan Allah dalam Al-Quran.